Saat ini, COVID belum selesai dengan baik di Indonesia. Mari kita bedah satu-satu akar masalahnya. Pertama, dapat dipastikan bahwa melihat COVID hanya pandemik masalah kesehatan, bukan alat perang. Itu membedakan cara pandang dan action tindakan setelahnya. Newmind mengatakan jauh-jauh hari bahwa COVID di awalnya political tool. Karena itu, sejak tahun lalu harusnya pendekatannya adalah warfare demi kemanusiaan atau humanitarian. Oke lah, karena old mind yang berkuasa dianggap pandemi flu biasa itu COVID dan tidak melakukan strategi menggunakan kekuatan diplomasi serta political toolnya ke internasional. Lalu COVID menjadi economic warfare setelah political warfare untuk menjatuhkan satu orang yang bernama Trump dan tujuan mengendalikan dunia atas nama globalis cabal. Economic warfare ini perang ekonomi di mana perangnya adalah perebutan vaksin. Perang selalu merebutkan sesuatu atas nama hajat hidup sebuah bangsa atau negara. COVID yang sejauh ini di Indonesia memukul dunia pariwisata, memukul dunia retail, dan memukul dunia high touch atau wilayah yang banyak bersentuhan manusia. Hal ini memukul 30% bisnis yang memang aslinya atau naturalnya adalah kebanyakan berinteraksi fisik. Dunia oleh COVID dipaksa menggunakan gadget di dalam berinteraksi. Terlambat melakukan hal ini, bisnis Anda kolaps. Bahkan sebuah pemerintahan bisa kolaps. Kepada masyarakat yang awam, kita ingatkan COVID adalah war tool, alat perang globalis cabal. Globalis ini adalah non-state actor. Non-state actor adalah sebuah tindakan yang berdampak negatif yang bertujuan untuk keuntungan ekonomi bagi pelakunya. Saat ini globalis cabal yang disebut non-state actor tersebut. Dan tujuannya sekali lagi, kendali kekuasaan di banyak wilayah. Lalu siapa kaki tangan agen globalis di Indonesia? Ini yang terjadi saat ini, yang pimpinan puncak pemerintahannya tidak melihat karena dia adalah orang baik-baik yang polos, yang sudah diingatkan ratusan kali bahwa orang di sekelilingnya yang menjalankan tugas pemerintahan itu tidak kompeten untuk zaman perang ekonomi kemarin dan perang biologi sekarang. Sementara banyak putra bangsa yang lebih baik tidak dipakai. Begini Bapak pejabat, kita buka informasinya. Salah satu kaki tangan globalis di Indonesia itu jangan-jangan BP POM. Kenapa? Karena dia bisa dikerjai oleh broker vaksin asing. Benar, efek COVID-19 adalah bisnis vaksin. Broker-broker tidak berperi kemanusiaan dapat momentum. Mereka mencari fee. Broker itu agen globalis yang bekerja keras agar menang perang untuk kendali vaksin di Indonesia. Mau bukti? Kita melihat vaksin Nusantara yang belum juga mendapatkan izin BP POM. Vaksin Nusantara adalah embrio terapi futuristik yang menakutkan semua broker vaksin asing. Lalu, apa langkah agen asing tersebut? Jangan sampai vaksin Nusantara dapat izin karena broker vaksin asing akan merugi. Apa yang dilakukan oleh pejabat teras BP POM yang dikendalikan oleh broker asing tersebut? Ini mungkin sekali loh. BP POM mempertahankan status quo market vaksin. Broker Pfizer, Sinovac, Moderna, AstraZeneca terganggu kalau vaksin-vaksin produksi dalam negeri dapat izin. Di arena bisnis, it's survival of the fittest. Vaksin Nusantara akan mati bila tidak tahan dengan serangan para broker vaksin agen globalis. Kalau tidak didukung BPOM, pastinya akan mati vaksin Nusantara tersebut. Di invisible hand, para broker bekerja seperti mengeliminasi dokter terawan dari kabinet. Lalu bahkan dia mau didubeskan. Itu langkah awal dari globalis. Kemudian para broker melakukan all around attack atau serangan 360 derajat ke semua arah demi vaksin globalis berkuasa di Indonesia. Mereka ubah regulasi sampai menggunakan mulut dalam tanda petik para ahli yang nggak ngerti dendritic cell platform untuk mematikan vaksin Nusantara. Dengan vaksin Nusantara, sesungguhnya Indonesia menjadi pionir di arena COVID-19 dendritic cell-based imunoterapi. Fakta saat ini yang paling ampuh adalah memainkan dalam tanda petik BP POM yang dilakukan oleh broker asing globalis demi matinya vaksin Nusantara. Sungguh, broker-broker vaksin paling aktif menghalangi riset vaksin Nusantara. Tema omongannya menyentuh aspek di luar domain lembaga pengawasan obat tersebut, mempersalahkan tenaga ahli luar negeri misalnya. Benerlah, komentar di banyak media internasional yang harusnya bikin malu pejabat Indonesia karena satu-satunya di dunia yang tidak paham soal dendritic cell hanya BP POM.
Publik saat ini confirm melihat BP POM berfungsi sebagai perpanjangan tangan broker yang menguasai pasar vaksin, dan herannya kok didiamkan perilaku membela asing ini. Jadi semoga difahami bila hashtag bubarkan BP POM marah kemarin di platform media sosial. Ini sebuah pembelajaran bagi BPOM agar terus kaizen.